Shalom semuanya. Shalom. Saat ini kami akan memulai podcast lagi yang sudah lama terhenti. Kami memulai tentang yang akan membahas tentang perjamuan kudus, makna di balik perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai hidup kami, Engkau selalu menjaga kami, memelihara kami, memperpanjang terus umur kami untuk menjadi alat yang tangguh untuk melayani-Mu Tuhan. Ambil dosa-dosa kami sempat kami terhenti Tuhan untuk men-sharing firman Tuhan di media sosial ini. Biarlah kami aktifkan kembali Tuhan untuk lakukan lagi apa yang Engkau titipkan, Engkau yang percayakan kepada kami melalui media sosial ini. Berapi hamba-Mu, tambah istri hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan saya firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita akan kembali lagi tentang membahas yang sudah pernah dibahas, dan kami akan mengulangi lagi dan akan terus setiap minggu berkesinambungan. Kita akan membahas Yohanes 6 ayat 48 sampai 51. Jadi temanya adalah roti hidup memberikan hidup yang kekal. Silakan baca. Yohanes 6 ayat 48. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Jadi di sini bicara tentang Tuhan Yesus adalah roti hidup. Ya, roti hidup artinya Tuhan Yesus ini adalah makanan dari surga yang menghidupkan. Ya. Jadi di sini di ayat 50 dibilang inilah roti yang turun dari surga. Yang ayat 8 dia mendeklarasikan bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup. Kita melihat setiap hari kita mencari makan, ya. Makanan yang ada di dalam hidup kita rata-rata dipenuhi oleh karbohidrat. Jadi roti ini adalah karbohidrat karena mencangkup suatu kehidupan, karena energi dari badan kita semuanya berasal dari karbohidrat. Nah, Tuhan Yesus memaknai ini bahwa dia adalah roti hidup, bahwa dia menyadari bahwa manusia perlu roti hidup. Kenapa perlu roti hidup? Karena roti yang kita makan itu sehari-hari digunakan sama tubuh energi dan dibuang ke dalam jamban, ya. Tapi kalau kita makan roti hidup ini bukan bicara tentang energi jasmani saja, dan ini tidak bisa dibuang, dan ini sifatnya kekal. Karena apa? Dibilang di sini barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Berarti kalau kita makan roti hidup ini tidak akan mati, artinya tidak akan ada yang dibuang. Karena kalau dibuang itu artinya mati. Kalau kita makan roti biasa itu akan dibuang. Tapi kalau kita makan roti Tuhan, artinya makan Tuhan ini artinya kita makan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu makan roti hidup ini, bisa perjamuan kudus, kita tidak akan mati. Di sini dibilang tidak akan mati, tetapi kalau konteksnya lihat ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Berarti memang dia adalah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika kalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dan penggenapan ayat ini adalah waktu dia mati di kayu salib. Ya, dia memberikan tubuhnya, memberikan darahnya untuk kita, untuk hidup selama-lamanya. Jadi yang kata ia akan, jadi ia pasti, atau ia telah hidup selama-lamanya. Jadi kalau telah hidup selama-lamanya bicara kalau kita sudah nanti menjadi mempelai Kristus, sudah diangkat Tuhan, mengalami rapture Tuhan, dan pengenapan Yohanes 6:51 ini akan menjadi suatu kisah cerita kita dengan Tuhan bahwa dia benar-benar makanan yang hidup, ya. Jadi ini perlu diberikan kepada dunia. Makanya Tuhan bilang, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kenapa hidup dunia? Karena pemerintahan Kristus akan dipegang oleh Kristus sendiri. Maksudnya pemerintahan dunia ini akan dipegang oleh Kristus nanti pas kerajaan Kristus 1000 tahun. Nah, daging itu diberikan untuk hidup dunia supaya apa? Supaya kita hidup. Hidup itu bicara apa? Itu bicara tentang kehidupan fisik maupun kehidupan rohani. Kehidupan fisik kita berumur panjang, ya, apalagi sekarang kita sudah di ujung bab terakhir atau halaman terakhir dari akhir zaman, menantikan kedatangan Tuhan. Kita mempersiapkan diri
jadi mempelai Kristus yang suci, kudus, tidak bercacat, tidak bicara bernoda, yang bijaksana dan murni. Ya, jadi kesimpulannya adalah perjamuan kudus itu adalah kehidupan. Kita belajar tubuh Kristus dulu ya, nanti kita akan sambung tentang darah Kristus ya untuk minggu depan. Kita makan tubuh Kristus itu bukan lambang, kalau lambang tidak ada hidup, tapi ini benar-benar tubuh Kristus, roti yang turun dari surga. Makanya nenek moyang kita itu telah makan mana, ya, makan mana di padang gurun. Bicara mana itu adalah roti surga yang diberikan waktu bangsa Israel di tanah Mesir, maksudnya di padang gurun keluar dari Mesir, dan mereka telah mati. Ya, artinya mana yang diberikan dari surga pun tidak menjamin kehidupan, tetapi Allah sendiri melalui putranya Tuhan Yesus Kristus itu memberikan daging kepada kita, memberikan kita hidup yang kekal. Artinya berumur panjang di sini dan juga berumur panjang di surga. Jadi kehendak Tuhan, jadilah kehendak Tuhan di bumi di surga, yaitu kita hidup di bumi seperti di surga. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami yang makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, janji Tuhan kami akan hidup selama-lamanya. Dan nanti kalau misalnya sudah terkedapi Tuhan, kami akan mengingat ayat ini, Yohanes 6 ayat 54, bahwa Engkau telah memberikan hidup kami selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau melalui korban darah, tubuh darah-Mu di kayu salib, Engkau mati bagi dosa kami, Engkau mati bagi kesalahan-kesalahan kami, kutuk dan segala kutuk telah dicabut, dan segala panah api jahat dan kuasa gelap Engkau sudah hancurkan, dan Engkau sudah padamkan, patahkan kuasa dengan darah balas Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus Kristus, Roh Kudus, kuduskan setiap kami dengan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.